Kalau yang diperluan turun dari rumahnya akan pergi menjalankan permintaannya, maka dikembangkan oranglah payung emas. Apabila suri penduka akan memasuki suatu negari yang masuk bilangan laras budi ceniago, turunlah beliau dari atas kudanya dan didukung orang masuk ke dalam negeri. Kalau bahasa Minangnya digendong ya. Kalau bahasa dulunya didukung. Kalau bahasa sekarangnya digendong. Digendonglah penduka yang memasuki suatu negeri yang masuk bilangan laras budi ceniago. Turun beliau dari atas kudanya dan digendong orang masuk ke dalam negeri. Di dalam laras koto peliang, daulat yang dipertuan diberi nagari beras 100 sukat. Dan kalau lalu ke dalam nagari budi ceniago lain daripada beras, dipersembahkan orang juga emas. Kalau yang pertuan bertanya di dalam nagari yang dilalui, kalau ada perkara atau silang selisih yang tidak selesai, selalu dijawab penghulu bahasa tidak ada perkara yang tidak putus. Adapun alam Minangkabau ini berluak nan tigo, balareh nan duo. Luak nan tigo yaitu 1. Luak tanah datar atau luak nan tuo. 2. Luak agam. 3. Luak 50 kota. Laras nan duo yaitu koto piliang. 1. Koto piliang. 2. Budi ceniago. Sebelum diteruskan membicarakan hal ini, keadaan ada yang lain dan keadaan ada yang lain. Wajib di sini disebutkan 2 orang bahasa Batipuah yang membuat peraturan menyusun adat di Minangkabau ini, yaitu Datuk Kutumangguanan dan Datuk Perpatih nan Sebatang, yang ternama diantaranya ialah perkara agama dan haluannya. Perkara dan agama dan haluannya ialah hidup beraja-raja. Tetapi Datuk Perpatihan dan Sebatang ialah yang menyusun adat Minangkabau ini, sehingga terjadilah suku Sako dan adat yang kita pakai sekarang ini. Dan haluan ialah Datuk Samu. Kalau di suku Ceniago yaitu pepatah mengatakan ialah duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Kedua, bahasa Batuah itu satu ibunya. Bahasa Batuah itu satu ibunya bernama Indo Jalito, tetapi berlain ayahnya. Indo Jalito itu ialah Hindu bangsanya. Menurut setengah curen batas kekuasaannya, keduanya ialah antara air asin dengan air tawar. Datuk Perpatih nan Sebatang berkuasa di darat dan Datuk Ketumangguanan di laut. Keduanya orang ini berlainan sekali haluannya. Datuk Perpatihan dan Sebatang memajukan adat duduk samo rendah, tagak samo tinggi, atau larasnya atau laras dan panjang, artinya penghulu di dalam tiap-tiap negeri sama besar di kekuasaannya. Dan kalau bertambah anak buah boleh ditambah penghulu. Akan tetapi menurut pendapat Datuk Ketumangguanan tidak begitu, melainkan penghulu tidak sama sekali. Melainkan penghulu tidak sama, ada yang menjadi pucuak, ada yang menjadi keempat yang menjadi keempat suku, ada menjadi 4 jenis. Pokoknya ada menjadi 4 jenis, pendeknya bertinggi berendah. Karena itu terbitlah pembatasan antara keduanya, antara Datuk Perpatihan dan Sebatang dan Datuk Ketumangguanan. Kata setengah orang sampai berperang pula kedua ini, sama-sama dipakai orang juga di Minangkabau pada saat ini.
supaya terang benar bagaimana benar perbedaan adat budi Cenago yang dibuat Datuk Perpatian Swatang dengan adat Koto Peliang yang ada dibuat Datuk Ketumangguangan. Baiklah diterangkan pula beberapa perumpamaannya. Pendirian pucuak dalam adat Koto Peliang, kalau memakuk sampai karyang, kalau mengayuang sagayuang putih. Pendirian penghulu budi Cenago, ayam berinduk, kerakok berjunjung. Dalam hal perkara maliang menurut adat Koto Peliang, maksudnya orang maliang pancilok kalau bahasa Minangnya, salah cotok bakuduang paruh. Kalau tibur bulang salah cotok bakuduang cotoknya tu. Salah lulur bakaruak parwi. Bakah parwi maksudnya. Salah lulua bakah parwi, terdibalah parwi. Akan tetapi menurut budi Cenago, salah cotok balantiangkan. Balantiangkan tu digeliangkan keluar atau dibuang. Salah lulur baludahkan. Kesalahan melukai atau membunuh orang menurut adat Koto Peliang, siapa menggigit, siapa yang digigit. Siapa membunuh, siapa dibunuh. Akan tapi menurut adat budi Cenago, salah cancang memberi pampas, salah bunuh memberi buangan. Oleh sebab itu, di dalam negeri Koto Peliang besar sekali hati penghulu pucuak. Kalau penghulu-penghulu tiada sekata di dalam suatu hal, karena kalau begitu boleh sekehendak penghulu pucuak saja memberi keputusan dalam suatu perkara. Akan tetapi pakaian penghulu-penghulu di negeri budi Cenago, adapun kuat laras Cenago, penghulu bak tuahnya mu pakai akarnya nan mu pakai akarnya di nan masilang. Nah, itu perbedaan antara Koto Peliang dan budi Cenago.